Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat kuesioner penelitian. Langkah-langkahnya adalah yang pertama tentukan indikator dari variabel yang akan diukur, kemudian menyusun layout ya atau kisi-kisi, kemudian menyusun pertanyaan dan terakhir adalah menguji cobakan kuesioner ke responden. Tentunya dalam menguji cobakan nanti kuesioner harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, menentukan indikator. Ya, misalnya kita ingin mengukur pengetahuan masyarakat tentang COVID-19. Misalnya kita tentukan C1 sampai C3. Ya, komponen atau indikator yang ingin kita ukur adalah mulai dari pengertian COVID, ya, kemudian tanda gejala dari COVID, cara penularan COVID, cara pencegahan COVID, kemudian tindakan awal COVID. Ya. Ini misalnya adalah indikator-indikatornya. Kemudian selanjutnya setelah menentukan indikator, langkah selanjutnya adalah menyusun layout. Dalam menyusun layout, jadi ada tabel seperti ini ya, nomor, kemudian variabel, indikator, nomor soal dan jawaban. Variabel kebetulan karena di sini variabelnya tadi contohnya cuma satu, yaitu pengetahuan tentang COVID. Indikatornya tadi sudah ada pengertian tanda gejala, cara penularan, cara pencegahan, tindakan awal. Nah, kemudian nomor soal ini bisa diacak ya, jadi nggak harus urut nomor satu 2 3 4 5 gitu, dan masing-masing indikator ini juga boleh lebih dari satu. Misalnya masing-masing indikator 2, jadi nanti ada 10 soal begitu ya, atau 3 menjadi 15 soal. Nah, masing-masing soal nanti ada kunci jawabannya. Jadi di sini sebelah paling kanan sendiri adalah kunci jawabannya. Jadi untuk pengertian misalnya nomor satu kunci jawabannya adalah salah misalnya. Untuk tanda gejala kebetulan ini masing-masing indikator ada satu soal, jadi karena ada 5 indikator jadi 5 soal ya. Jadi masing-masing soal nanti ada kunci jawabannya. Kemudian eh, langkah selanjutnya adalah menyusun pertanyaan. eh, Tadi dari 5 indikator kita susun pertanyaannya ya, mulai dari pengertian. Ya, nomor satu ini adalah pertanyaan tentang pengertian ya, jadi ada nomor, variabel, jawaban, benar atau salah begitu. Nanti responden disuruh mengisi ya, jadi dia akan mengisi di kolom benar atau salah menurut persepsi atau menurut pengetahuan dari responden. Kemudian nomor dua misalnya juga sama ya. Ini tentang apa tadi? Tentang tanda gejala ya. Tentang tanda gejala untuk yang nomor dua. Tanda gejala dari COVID-19 itu apa? Ya. Bisa itu nanti diberikan kunci jawaban yang salah dengan dalam arti atau benar begitu ya. Kalau benar berarti memang benar muncul gejala dari COVID-19. Kalau misalnya mau diberikan kunci jawaban yang salah berarti ya tentunya gejala yang muncul bukan dari gejala COVID-19. Kemudian nomor tiga misalnya, ini adalah cara penularan ya. Kemudian nomor empat ini adalah cara pencegahan, dan yang nomor lima ini adalah contoh soal untuk eh, tindakan awal ya. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang mengalami demam tinggi atau bau dan batuk pilek, maka kalau di rumah misalnya begitu ya, maka apa tindakan yang harus segera dilakukan ya? Misalnya dengan mengisolasi atau segera dibawa ke rumah sakit. Ini adalah jawaban yang benar ya, jawabannya benar. Jadi setelah kita menyusun pertanyaan-pertanyaan seperti ini, eh, kemudian kita uji cobakan ke responden. Ya, jadi misalnya kita berikan daftar pertanyaan ini ke 15 responden. Jadi nanti dari 15 responden akan ada jawaban dari masing-masing pertanyaan ini ya, sehingga nanti dari masing-masing pertanyaan ini akan bisa diolah uji validitas dan reliabilitasnya, apakah masing-masing pertanyaan itu valid atau tidak. Jadi kemudian secara keseluruhan pertanyaan kuesioner ini itu reliable atau tidak ya, kita lihat ya. Selanjutnya adalah uji coba kuesioner ya. Jadi
Dalam uji coba kuesioner tadi langkah yang sudah ditempuh adalah memberikan daftar pertanyaan tadi itu ke responden ya, misalnya jumlahnya 15 ya, N15 ya. Misalnya kita menggunakan alfa 0,05 ya. Uji validitas ini kita menggunakan uji Pearson. Ya, uji Pearson. Jadi yang kita lihat adalah nilai R hitungnya. Ya, nilai R hitung. Dari masing-masing pertanyaan itu nanti akan muncul nilai R hitungnya berapa ya. Kemudian nilai R hitung itu dikomparasikan dengan R tabel. Kalau R tabel ini nilainya sama karena jumlah sampelnya sama, alfa yang dipakai juga sama dari masing-masing pertanyaan. Jadi nilainya sama ya. Dengan N15 alfa 0,05 maka nilai R tabelnya adalah 0,514 ya. 0,514. Nah, dikatakan pertanyaan itu valid kalau R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Nah, kita bisa lihat dari masing-masing pertanyaan. Nomor 1 misalnya 0,618, R tabelnya 0,514, berarti lebih besar, jadinya valid kesimpulannya ya. Demikian untuk pertanyaan nomor 2, 3, 4, 5 ya. Nilainya ini lebih besar dari 0,514 sehingga pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5 semuanya dinyatakan valid. Itu adalah kesimpulan dari uh, uji validitas kuesioner dari masing-masing pertanyaan. Nah, bagaimana dengan uji reliabilitasnya? Nah, ini. Yang berikutnya adalah kita melihat uji reliabilitasnya ya. Jadi masing-masing pertanyaan bagaimanakah secara keseluruhan Cronbach alfanya 0,900, artinya lebih besar dari 0,6 ya, sehingga dikatakan secara keseluruhan kuesioner ini valid apa reliable begitu ya, reliable. Kemudian dari masing-masing pertanyaan ini juga akan kelihatan nilai Cronbach alfanya berapa, 0,808, 0,855, 0,745, 0,693, 0,695. Nah, artinya dari masing-masing pertanyaan pun ternyata nilainya itu lebih dari 0,6 ya. Cronbach alpha yang digunakan adalah 0,6. Jadi kalau lebih kecil dari 0,6 dikatakan tidak reliable ya, kalau lebih besar berarti reliable. Dalam hal ini yang kita lihat adalah dari masing-masing pertanyaan itu sudah reliable dan secara keseluruhan kuesioner tersebut juga reliable karena apa? Lebih hasil hitungnya Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Saya kira itu terkait dengan materi untuk bagaimana cara membuat kuesioner ya. Kuesioner ini bisa dibuat secara tertulis di paper atau bisa juga secara online melalui Google Form atau yang lain.